Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei, Opsir Korops Towa, Palu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amat senang, sukacita rasanya dapat berjumpa dengan semua sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua. Kita berjumpa lagi melalui acara Oasis Fajar yang datang menemani kita setiap pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu karena kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan sehat. Semua ini bukan karena kehebatan dan kemampuan kami, tetapi semua ini karena kehebatanmu yang sudah menolong dan menyertai peristirahatan kami sepanjang malam. Hari ini sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami terlebih dahulu ingin mendengarkan firman. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul prioritas yang tepat. Pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-5. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Salam sejahtera buat kita semua, para sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Saya menyapa kita semua dengan sapaan salam berkat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat senang rasanya dapat kembali menjumpai sahabat sekalian Radio Cakrawala dalam acara Oasis Fajar yang dengan setia menemani pagi kita setiap hari. Pada pagi hari ini melalui firman Tuhan saya mengajak kita untuk melihat apa sesungguhnya prioritas hidup kita. Bagaimana melihat prioritas utama dalam hidup ini? Saya tahu bahwa kita masih berada dalam masa krisis akibat COVID-19 yang masih terus mewabah di dunia saat ini. Pandemi ini telah mengakibatkan berbagai krisis, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan juga krisis sosial lainnya. Saudaraku, kita juga tahu bahwa krisis bukanlah hanya terjadi pada saat ini saja, tetapi krisis telah terjadi beberapa kali menimpa dunia ini. Bahkan Alkitab juga banyak mencatat tentang peristiwa krisis dialami oleh hamba-hamba Allah. Salah satunya adalah krisis yang menimpa keluarga Ishak. Kitab Kejadian 25 dibuka dengan kalimat yang berkata, "Maka timbullah kelaparan di negeri itu." Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Melihat ayat ini, kita diberitahu bahwa krisis ekonomi pernah terjadi pada zaman Abraham. Krisis itu juga terjadi pada zaman Ishak. Jadi krisis hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Artinya, selama kita masih hidup, maka sesungguhnya kita akan terus berhadapan dengan situasi krisis. Krisis bisa terjadi kepada siapa saja. Bahkan terkadang krisis tidak pandang kaya atau miskin,
tidak pandang orang kota atau orang desa, tidak pandang terpelajar atau orang biasa. Singkatnya, semua orang punya potensi untuk mengalami krisis. Saudaraku, hari-hari ini dunia sedang dilanda oleh krisis akibat coronavirus 19. Semua orang bertanya, bagaimana cara keluar dari krisis ini? Semua orang tanpa terkecuali disuruh untuk menjaga protokol kesehatan secara ketat. Semua orang harus pakai masker. Semua orang harus cuci tangan. Dan semua orang harus menjaga jarak. Jangan buat pesta yang mengundang banyak orang. Bahkan ibadah pun harus dilakukan melalui protokol kesehatan. Bahkan bila perlu, ibadah harus dilakukan dengan cara live stream. Semua harus menyesuaikan diri. Kita sedang berada di era baru, di era new normal. Saudaraku, sekalipun kita berada dalam krisis, mari kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Mari kita hadapi krisis ini dengan sikap yang tepat. Mari kita belajar seperti Ishak. Ketika menghadapi krisis, Ishak mempunyai standar prioritas yang tepat. Dikala dia berada dalam situasi krisis, Ishak tahu mengutamakan yang terpenting di antara yang penting. Ishak tahu memberi urutan yang tepat untuk menentukan prioritas hidupnya. Karena itu, mari kita perhatikan kembali ayat firman Tuhan yang tadi saya baca dalam Kejadian 26 ayat 25 yang berkata, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudaraku, melalui ayat ini kita diajar bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang berhasil. Bagaimana menentukan prioritas hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Prioritas itu penting. Karena prioritas itu menentukan hidup hari ini dan hidup untuk hari ke depan. Karena itu, mari kita belajar prioritas-prioritas yang diperlihatkan oleh kehidupan Ishak dikala dia menghadapi krisis. Prioritas pertama, seperti Ishak mendirikan mezbah. Saudaraku, apakah mezbah? Mezbah adalah tumpukan batu dan kayu di mana di atasnya ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mezbah merupakan titik kontak engkau dan Tuhan. Mezbah merupakan titik kontak kita dengan Allah. Dalam perjanjian lama, korban memegang peranan yang amat penting. Sebab melalui korban Allah dapat berkomunikasi dengan manusia secara sederhana. Mezbah berarti tempat di mana kita berhubungan dengan Allah. Disinilah kita bertemu dengan Allah serta bercakap-cakap dengan Allah. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Ishak dalam menghadapi krisis adalah mencari dan terus menjaga hubungannya yang baik dengan Allah, Sang Pemberi berkat, Sang Pemilik kehidupan. Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Mezbah melambangkan persekutuan kita dengan Tuhan. Artinya, dalam situasi apapun tidak boleh merusak hubungan kita dengan Allah. Krisis tidak boleh merampas hubungan kita dengan Tuhan. Menghadapi masalah bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Ishak menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama sebelum yang lain. Yesus pernah berkata dalam khotbahnya di bukit, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, sebelum saya meninggalkan poin penting ini, saya ingin bertanya kepada kita, bila kita bisa bangun pagi hari ini, apa yang lebih dahulu kita cari? Sandalkah? Atau kita cari wajah Tuhan? Apa yang lebih dahulu kita pikirkan? Baca WA kah? Lihat Instagram kah? Atau
buka Alkitab, membaca Alkitab? Ataukah kita berlutut di hadapan Tuhan? Sudahkah Allah menjadi prioritas utama kita hari ini? Sudahkah kita berdoa pagi ini? Sudahkah kita bersyukur pagi hari ini? Sudahkah kita baca Alkitab pagi ini? Prioritas mencari Tuhan yang lebih utama, nomor satu setiap hari, menentukan kehidupan yang kita jalani hari ini. Itu prioritas pertama. Mari kita lihat prioritas kedua. Ishak memasang kemah. Saudaraku, apakah kemah itu? Kemah adalah tenda yang dibuat untuk berteduh bersama dengan keluarga. Ishak melihat bahwa keluarga harus mendapat perhatian, karena keluarga merupakan harta terindah yang Tuhan berikan untuk kita. Melalui keluarga Allah berjanji untuk memberkati. Keluarga menjadi pewaris janji Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa. Keluarga penting di mata Tuhan. Mengapa? Karena keluarga merupakan lembaga tertua yang didirikan oleh Allah sendiri. Bahkan ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia memilih lembaga keluarga, yaitu keluarga Yusuf dan Maria, sebagai tempat Dia dilahirkan dan dibesarkan. Saudaraku, ketika Allah hendak memusnahkan bumi dengan air bah dalam kisah Nabi Nuh, maka Allah memilih untuk menyelamatkan Nuh dan istrinya beserta anak-anaknya dan istri anak-anak. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, Allah berkata kepada Nuh, "Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjian, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anak." Perhatikan ayat ini. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, Nuh akan masuk ke bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anak. Berarti ayat ini sedang berbicara tentang keluarga. Perhatikan, Allah menaruh perhatian terhadap keluarga. Bahkan ketika kita membaca perjanjian baru, mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah mengubah air menjadi anggur pada saat pesta di Kana. Mujizat pertama dilakukan di dalam keluarga. Sekali lagi, kita mendapati bahwa Yesus memandang keluarga sebagai lembaga yang perlu mendapat prioritas. Saudaraku, hari-hari ini kita lebih banyak waktu berada di rumah bersama dengan keluarga kita. Mari kita rawat keluarga kita. Mari kita jadikan rumah kita sebagai gerbang surga, sehingga setiap orang yang berada di dalam rumah kita akan merasa nyaman tinggal di dalam rumah kita. Sebab bukankah melalui keluarga kita dapat mengerti arti dikasihi dan mengasihi? Keluarga menjadi tempat hadirnya generasi yang cinta akan Tuhan. Keluarga menjadi tempat pendidikan pertama bagi generasi yang ada di dalam keluarga. Bahkan keluarga akan menjadi kuat dan dia akan menjadi benteng bagi narkoba. Keluarga yang kuat bisa menjadi benteng untuk narkoba. Bahkan melalui krisis yang sedang terjadi hari-hari ini, keluarga menjadi garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang sangat berbahaya ini. Itulah sebabnya kita diminta untuk berada di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, bahkan ibadah pun dilakukan dari rumah. Singkatnya, jangan remehkan keluarga. Inilah prioritas yang kedua, yaitu memasang kemah. Mari kita lihat prioritas yang ketiga. Prioritas ketiga, Ishak menggali sumur. Saudaraku, apakah artinya sumur? Sumur berbicara tentang pekerjaan, usaha dan bisnis yang kita kelola setiap hari. Dalam pembacaan kita
kita mendapati bahwa Ishak harus menggali sumur beberapa kali. Kali pertama ketika dia menggali sumur, orang-orang bertengkar dengan dia. Lalu dia mencoba menggali sumur lagi. Di situ pun dia harus menghadapi hambatan. Dan akhirnya Ishak menggali sumur yang dia namai dengan nama Rehobot, karena orang tidak bertengkar lagi dengan dia. Apa artinya semua itu, saudara-saudara? Artinya adalah Ishak harus berusaha. Dan dalam berusaha itu, saudara-saudara, terkadang kita harus melewati berbagai hambatan. Kita harus menghadapi kesulitan yang terjadi dalam pekerjaan. Kesulitan dalam pekerjaan bukanlah alasan untuk kita berhenti untuk bekerja dan berusaha. Kita harus ulet dan tekun dalam bekerja. Seorang petani harus terus menabur, sekalipun dalam masa yang berat dan sulit. Karena petani yang berhenti menabur, maka berhenti pula untuk menuai. Tidak menabur, tidak ada tuaian. Berarti bekerja supaya dapat hasil. Saudaraku, dalam kitab Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6 berkata, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Melalui ayat ini kita diajar untuk terus bekerja, berusaha dan berjuang. Artinya Allah mau memberkati orang yang siap untuk bekerja. Dalam catatan Alkitab, saudara-saudara, orang-orang yang dipakai Tuhan, hampir tidak pernah kita temukan orang itu sedang menganggur. Semua yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, mereka didapatkan sedang bekerja. Artinya Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang harus berjuang dan bekerja. Ishak mempunyai banyak ternak. Itu sebabnya dia harus menggali sumur untuk kebutuhan ternak dan juga untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Jadi Ishak bukan pribadi yang pangku tangan. Dia punya prioritas yang tepat. Pertama Allah, dengan dia buat kemah. Lalu kemudian dia membangun tenda. Lalu dia menggali sumur. Ada prioritas pertama di situ, yaitu dia buat mesbah. Allah pertama, kedua keluarga, ketiga pekerjaan. Ada semboyan orang Kristen, ora et labora, berdoa dan bekerja. Tidak cukup hanya berdoa terus, kita perlu mengerjakan apa yang kita doakan. Sebaliknya, tidak cukup hanya bekerja terus, kita perlu mendoakan apa yang kita kerjakan. Jadi doa dan bekerja merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saudaraku, mari kita lihat prioritas hidup kita. Mari kita menjadikan Tuhan sebagai nomor satu dari yang lain. Mari kita rawat keluarga kita agar janji Tuhan memunculkan keturunan yang gagah perkasa di muka bumi ini dapat digenapi di dalam keluarga kita. Mari kita tekun dan ulet dan setia dalam berusaha dan bekerja dan berjuang. Karena orang yang tekun dalam bekerja, orang itu selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengarkan firman. Hari ini kami serahkan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga dan pekerjaan kami ke dalam tangan. Hamba-Mu berdoa, bila ada pendengar yang sedang sakit, apakah dirawat di rumah, sakit atau di rumah, hamba berdoa ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Bila ada yang sedang kecewa, putus asa dan hilang harapan, kiranya kuasa-Mu yang tidak terbatas dapat menjumpai mereka secara pribadi dan memberikan pengharapan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya, saya Mayor Kriston Harinei, Ofsir Koros Tohua Palu, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Shalom. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.